المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanallah wa rahimakum. Ibu bapak hadirin hadirat sekalian jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pengajian kita di Ahad subuh dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kaki kita mudah untuk melangkahkan pergi ke masjid, duduk salat berjamaah subuh, dan dilanjutkan dengan kita duduk bersimpuh untuk kita thalabul ilmi, mencari ilmu. Yang mudah-mudahan dengan langkah kita untuk mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala juga mudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke surganya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di satu jalan yaltamisu fihi ilman, yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk jalan menuju ke surganya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan ajaran-ajarannya dan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan masuk kepada bab yang berkenaan dengan an-nifaq, ta'rifuhu wa anwa'uhu. Nifaq
Kalau bahasa kita itu diartikan dengan munafik. Kalau munafik itu sebetulnya kalau dilihat dari bahasa Arab, orangnya, sifatnya atau masdarnya, isim masdarnya itu disebut an-nifaq. Dari kata-kata nafaqa yunafiku munafik. Apa arti nifaq? Nifaq itu adalah secara bahasa dia diambil huwa minan nafki wa huwa as-sarabu yastatiru fihi, yaitu seperti satu fata morgana yang tertutup. Jadi artinya kalau munafik itu kan seperti fata morgana, kelihatannya dia bagus tapi ternyata nggak bagus. Kalau fata morgana kelihatannya air, padahal pas kita deketin apa? Bukan air. Ini secara bahasa. Namun an-nifaqu fi syar'i, kata-kata nifaq menurut syara' adalah famaknahu izharul islami wal khairi wa ibtanul kufri wasyarri. Yang disebut nifaq, kalau bahasa kita munafik, adalah menampakkan keislamannya dan kebaikannya dan menyembunyikan kekufuran dan keburukannya. Jadi nifak itu atau munafik, dia tampakkan keislamannya dan kebaikan-kebaikan amalnya, sementara dia sembunyikan hatinya bahwa dia itu sebetulnya kufur dan dia itu sebetulnya nggak bagus, nggak baik. Yaquluna bi alsinatihim, kalau dalam ayat Al-Quran, wala yaquluna fi qulubihim. Mereka hanya mengucapkan dalam mulut-mulut mereka, tapi hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan munafik. Makanya disebutkan di dalam ayat Al-Quran, orang munafik itu adalah muzabdabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Muzabdabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Jadi muzabdab itu artinya ngambang. Baina dzalik, di antara kedua kelompok. Mau dibilang orang mukmin, cuman mulutnya doang, hatinya tidak beriman kepada Allah SWT. Dibilang orang kufur, dia nggak kelihatan kekufurannya. Gitu. Dan inilah yang Rasulullah SAW ketika di Madinah, kalau di Mekah jelas hanya dua kelompok. Yang satu kelompok mukmin, yang satu kelompok kafir. Tapi ketika di Madinah, nambah lagi, yaitu kelompoknya orang-orang munafik. Nah, kelompok orang-orang munafik inilah yang Rasulullah SAW sulit untuk melihat secara nyata. Maka disebutkan dalam ayat Al-Quran, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Dan di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, dalam terjemahannya, wa minan nasi may yu'jibuka, dan di antara manusia ada yang kamu terkagum-kagum qauluhu, terhadap ucapannya, fil hayatid dunya, saat ketika hidup di dunia. Kita ini kagum terhadap ucapannya, terhadap penampilannya, terhadap dandanannya, kagum betul. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, dan dia berani untuk menyaksikan dalam hatinya tentang Allah. Wa huwa aladdul khisam, padahal dia adalah musuh yang utama, yaitu orang munafik. Penampilannya penampilan seorang mukmin, tapi ternyata hatinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum
bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Tapi kata Allah SWT, wa ma hum bimu'minin. Padahal dia nggak beriman. Kenapa? Karena cuma sekedar mulutnya. Mayyakulu, dia hanya sekedar ucapan saja bahwa saya ini adalah orang yang beriman. Padahal artinya tidak beriman kepada Allah SWT. Itulah orang-orang munafik. Di zaman Rasulullah SAW juga begitu. Rasulullah melihat penampilannya bagus, ucapannya bagus, dan dananya juga sama kayak orang-orang mukmin. Tapi ternyata dia hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menceritakan tentang orang-orang munafik yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, innal munafiqina humul fasikun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah humul fasikun. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Apa arti fasik? Al-fasik al-khuruj minasy syar'i. Al-khuruj min ta'atillah. Itu yang disebut dengan fasik. Fasik dalam ayat ini adalah artinya keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari garis-garis syarak hukum Allah Subhanahu wa taala, itu disebut fasik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang munafik itu keburukannya itu sudah masuk kepada kekufuran. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti di akhirat, saat setelah hari kiamat, setelah diponis semua kebaikan-kebaikan dan keburukannya sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah SWT mengatakan innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti berada di fid darkil asfali minan nar, di lapisan neraka yang paling bawah. Kalau orang betul bilang keraknya neraka, yang namanya kerak kan paling bawah itu. Udah gitu angus mulu kan, namanya juga kerak gitu. Kerak nggak ada yang nggak angus. Pasti yang namanya kerak apa? Angus itu. Saking panasnya. Fid darkil asfali minan nar. Itu nanti orang-orang apa? Orang-orang munafik. Bahkan disebutkan lagi innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah, merasa menipu Allah. Jadi, padahal dia sudah menipu dirinya sendiri. Jadi orang-orang munafik itu dia merasa bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia ucapannya kayak orang beriman. Ditipu dengan ucapannya padahal hatinya kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala wa huwa khadi'uhum. Padahal dialah yang menipu dirinya sendiri. Dengan demikian maka kata Allah Subhanahu wa taala fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakit nifak, penyakit kekufuran. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka adab yang sangat pedih dengan sebab kedustaan mereka. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, banyak kalau kita lihat paham-paham golongan-golongan yang menggunakan metode orang-orang munafik dengan cara menipu orang lain, memperlihatkan seperti kalau kita lihat istilah taqiyah di dalam Syiah. Taqiyah itu memperlihatkan keislamannya padahal hatinya bukan Islam Syiah. Itu taqiyah. Sehingga kalau di tengah-tengah orang mukmin, di tengah-tengah kaum muslimin, dia memperlihatkan keislamannya. Kenapa? Kalau enggak dia enggak bisa hidup di situ. Tapi ternyata hatinya Syiah. Itu dipakai apa? Oleh orang Syiah. Orang-orang komunis juga begitu. Ketika di tengah-tengah masyarakat, wah, kayak orang Islam, kayak orang apa? Taat ke masjid. Tapi ternyata hatinya memusuhi umat Islam. Hatinya apa? Memusuhi umat Islam. Dan ini yang dipakai kan dulu. Saat di tahun apa? 65. Mungkin bapak-bapak ngalamin, saya masih kecil waktu itu. Saya juga nggak ngeh itu ya. Itu apa? Menggunakan metode seperti itu. Dia berkumpul dengan kaum muslimin,
ngaji bareng-bareng, ternyata dia memusuhi umat Islam. Itu dipakai. Jadi sistem kemunafikan mereka pakai untuk menghancurkan Islam di tengah-tengah mereka. Nah, kenapa? Karena kemunafikan itu bahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi munafik itu dua kemarin. Yang pertama an-nifaqu fil i'tiqad, yang kedua an-nifaqu fil amal. Ya. Yang pertama adalah an-nifaqu fil i'tiqad. An-nifaqu fil i'tiqad, munafik secara akidah, secara keimanan, itu adalah an-nifaqul akbar, munafik yang besar, yang orang tersebut menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, dan macam dari kemunafikan yang seperti ini itu sudah keluar dari Islam. Dia udah nggak Islam lagi. Kenapa? Karena udah berhubungan kepada fil akidah. Berhubungan kepada akidah, keimanan. Dia menampakkan keislaman, sedangkan batinnya yang rahasia itu apa? Dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia sudah keluar dari keislaman. Dan munafik inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik nanti di akhirat mereka berada di lapisan neraka yang paling bawah. Yang kedua adalah an-nifaqul amali. Munafik secara amali, yang dikenal dengan nifaqul asghar, munafik kecil. Yaitu al-amal min a'malil munafik ma'a baqa'il iman fil qalbi. Jadi dia beramal seperti amalan orang munafik, tapi dalam hatinya masih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 hal yang kalau 4 hal ini dilakukan, maka dia termasuk golongan dari munafiqan khalisan. Munafik yang murni. Munafik apa? Yang jelas-jelas munafik. Maka kata Rasulullah, wa man kanat fihi haslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Barang siapa yang terdapat dari 4 ini, maka dia akan terdapat dalam dirinya penyakit kemunafikan sampai dia bisa meninggalkan yang 4 ini. Apa itu? Idza tumina khana. Apabila dia diberikan amanat, dia khianat. Dikasih amanat oleh orang, tapi dia berkhianat. Gak bisa membawa amanat, tidak bisa melaksanakan apa? Amanat. Tapi ngakunya bisa. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa idza hadatsa kadzaba. Apabila dia ngomong, dia berbicara, dia berbohong. Kalau ngomong banyakkan bohongnya. Itu orang munafik itu. Pokoknya dalam setiap ngomong enggak ada yang enggak bohong. Bohong. Kesono kemari apa? Tukang bohong. Namanya tukang kan pasti apa? Terus-terusan bohong gitu. Apakah dia ngibul, bohong, cepoak, macam-macam. Yang ketiga, wa idza ahada ghadara. Apabila dia berjanji, maka dia ingkari janjinya. Janji 1000 janji, tapi tidak ada satupun yang dia tepati. Nah, itu orang apa? Munafik. Wa idza khasama fajara. Apabila dia terjadi kekonflikan, dia fajara. Fajar itu apa? Berbuat fajir, fujur, berdosa. Artinya dia apa? Maunya menang sendiri deh. Itu apa orang munafik? Maka kan kita apa? Berdebat nih. Ketika berdebat, walaupun dia salah, dia mau apa? Maunya menang. Padahal apa? Salah. Ini orang-orang apa? Munafik. Dan ini kata para ulama, munafik fil amal. Bahkan dalam hadis lain, di mana Rasulullah SAW mengatakan,
Ala ayatul munafik salasun. Kalau yang ini kan 4, yang ini 3. Tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia ngomong dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ingkari janjinya. Wa idza tumina khana, apabila dia diberikan amanat dia khianat. Ini munafik. Tapi munafik yang seperti ini adalah munafik fil amal, hanya pada pekerjaannya saja. Hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini masih termasuk golongan dari orang mukmin. Tapi mukminnya mukmin fasikun. Mukmin yang fasik. Yang kalau dia meninggal dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi didahului dulu untuk masuk ke dalam neraka dengan kemunafikannya. Itu pun jika dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang bahaya itu adalah an-nifaqu fil i'tiqad. Munafik dalam akidah. Yang disebut oleh para ulama an-nifaqul akbar, munafik besar yang hanya memperlihatkan keislamannya kepada Allah sementara batinnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, munafik yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam Al-Qur'an agar waspada, berhati-hati. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik di dalam ayat Al-Qur'an yang semuanya enggak ada yang baik, buruk semua. Minal kufri, dari kekufuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa adamil iman, tidak mau beriman kepada Allah. Al-istihza'u biddin, suka memain-mainkan agama. Jadi orang-orang munafik itu suka main-main agama. Maka kita enggak boleh main-main agama. Ketika turun ayat dia mengatakan saya enggak percaya, tapi dalam hati saya sih sebetulnya percaya. Padahal apa? Enggak percaya gitu. Lalu ketika apa? Al-Qur'an dimain-mainin ya. Qul istahzi'u billah. Apakah mereka mau bermain-main terhadap Allah Subhanahu wa taala? Bermain-main kepada kitabullah Al-Qur'an. Bermain-main kepada nabinya. La ta'tadiru qad kafartum, kata Allah. Tidak ada alasan bagi kalian untuk bermain-main terhadap agama. Sungguh Anda telah kufur. Jadi kita nggak boleh mempermainkan agama. Di depan umat Islam, dia persis seperti Islam. Tapi di belakang orang umat Islam, di depan orang kafir, dia persis seperti orang kafir. Itu juga munafik. Munafik fil akidah. Di depan Islam memperlihatkan keislamannya. Di depan orang kafir memperlihatkan kekafirannya. Itu orang munafik. Maka al-istihza'u biddin. Kita tidak boleh memain-mainkan agama. Memain-mainkan Al-Quran juga nggak boleh. Al-Quran diutak-atik. Al-Quran dikatakan Al-Quran itu hanya kitab yang sama dengan kitab-kitab yang lain. Hanya sekedar dongengan-dongengan, cerita-cerita orang dahulu. Itu nggak boleh. Itu main-mainkan terhadap apa? Al-Quran. Al-Quran perlu direvisi maunya. Apa yang mau direvisi? Al-Quran itu sudah cukup dan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sudah jelas kalau Allah SWT mengatakan pada hari ini aku telah sempurnakan agamaku. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho Islam sebagai din, sebagai agama kita. Jadi Allah SWT itu menjelaskan orang-orang munafik di dalam Al-Quran itu semuanya nggak ada yang baik. Semuanya asyar, buruk. Mereka suka sukhriyah, memperolok-olok umat Islam. Suka ngeledek umat Islam. Itu apa? Termasuk juga mereka mau mengadakan kerjasama kepada orang lain dalam rangka untuk memusuhi Islam. Itu juga banyak dalam Al-Quran menjelaskan. Begitu juga
Allah Subhanahu wa taala sampai menyampaikan tentang sekecil-kecilnya bagaimana keburukan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala buka rahasia mereka di dalam Al-Qur'an. Allah tampakkan kepada umat Islam tentang kejelekan-kejelekan mereka. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an, ketika kita buka pertama surat Al-Fatihah. Habis surat Al-Fatihah masuk kepada apa? Surat apa? Al-Baqarah. Ketika surat Al-Baqarah kita awali dengan ciri-ciri tanda-tanda orang mukmin. Itu berapa ayat itu? Tanda-tanda orang mukmin, 4 ayat. Ya. Ketika kita buka dari mulai apa? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini ciri-ciri orang mukmin. Itu cuma 4 ayat disebutkan di dalam ayat Al-Quran di muqaddimah. Yang kedua, masuk kepada ciri-ciri orang kafir yang disebutkan oleh Allah SWT. Cuma 2 ayat. Kenapa? Karena orang kafir jelas. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir sama saja Anda beri peringatan atau tidak Anda beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Cuma 2 ayat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik di dalam ayat Al-Qur'an di muqaddimahnya, yaitu di surat Al-Baqarah, itu sampai 13 ayat. Kenapa? Karena ciri-cirinya itu sangat kompleks. Sangat kompleks apa perumahan ya? Kompleks. Kompleks itu perumahan kan ya? Saya nggak tahu gitu kok istilah kompleks gitu. Jadi ciri-ciri orang munafik itu sangat kompleks, sangat beragam, macam-macam gitu. Sampai ketika di muqaddimah surat Al-Baqarah saja, orang mukmin itu cuma 4 ayat, orang kafir itu cuma 2 ayat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri-ciri orang munafik, salasa asyrata ayat, 13 ayat. Kenapa? Karena begitu banyaknya ciri-ciri mereka, sangat kompleks, sangat beragam. Sulit untuk menerka. Ini ciri-ciri apa orang munafik. Kalau orang mukmin jelas beriman kepada Allah SWT. Orang kafir jelas kufur kepada Allah SWT. Tapi ketika orang munafik, mau dibilang kufur, kadang-kadang dia menampakkan keislamannya. Mau dibilang Islam, tapi kadang-kadang kufur. Itu apa? Orang-orang munafik. Jadi begitu beragam ciri-ciri orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam apa? Ayat Al-Qur'an. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tokoh munafik itu dikenal dengan yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah juga, Pak. Bin Ubay bin Salul itu tokohnya, dedengkotnya orang-orang munafik. Yang kadang orang munafik ini kerjasama dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu dedengkotnya adalah Abdullah bin Saba namanya. Abdullah bin apa? Bin Saba. Namanya pakai Abdullah juga, orang Yahudi. Kemudian, jamaah sekalian rahimakumullah, macam-macam kemunafikan yang i'tiqadi, yang secara akidah, itu banyak. Pertama, takdzibur Rasul, mendustakan Rasul, tidak mau beriman kepada Rasul. Dia menampakkan keislamannya, tapi ternyata hatinya tidak mau mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, takdzibu ba'dhi ma ja'a bihi Rasul. Mendustakan sebagian apa yang disampaikan oleh Rasul. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang Al-Qur'an, tentang ayat, tentang hadis, maka mereka tidak mau mengimaninya, tidak mau dengar kata. Makanya ada salah seorang yang ketika Rasulullah membagikan harta ghanimah, maka Rasulullah diprotes tuh. Rasulullah diprotes. Muhammad, ya Rasulullah,
Ente nggak adil untuk membagi-bagikan apa? Harta ghanimah. Kata Rasulullah, ini sahabat ini udah gregetan ngeliat orang ini nih. Kata Rasulullah, siapa lagi yang akan adil kalau saya saja nggak adil gitu. Padahal saya ini seorang apa? Rasul. Maka kata Rasulullah, apakah saya bunuh ya Rasul? Jangan. Kelak kamu juga nanti akan bertemu dengan seperti orang ini. Artinya orang-orang munafik yang seperti ini itu akan muncul dan terjadi pada setiap masa dan waktu. Pada setiap tempat, kapan saja sampai hari kiamat akan muncul orang-orang yang seperti ini, yang suka protes. Al-Quran diprotes, hadis Rasul diprotes. Di zaman Rasulullah SAW saja, ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah dianggap orang yang tidak adil. Karena maka kata Rasulullah SAW, siapa lagi yang akan melakukan keadilan kalau saya saja sebagai seorang Rasul nggak adil? Padahal Rasulullah adalah seorang Rasul yang sudah melaksanakan amanah dengan keadilannya, dengan kejujurannya. Kalau kita baca kalau kita lihat kan di dalam sifat-sifat Nabi itu apa? Sidik, tabligh, fatonah, amanah. Ini salah satu sifat Nabi yang utama, yang pokok. Sebab nanti lagi macam-macam sifatnya, ada yang apa? Rasulullah sabar. Nabi itu harus sabar. Itu salah satu sifatnya, tapi yang pokok ini apa? Yang 4 nih. Pertama sidik, benar. Berarti nggak bohong. Kenapa? Karena Rasul itu harus benar. Ucapannya sesuai dengan hatinya. Yang kedua, amanah. Bisa dipercaya. Rasulullah SAW ketika belum menjadi seorang Nabi saja sudah dikenal dengan Al-Amin. Jadi Rasulullah itu gelarnya itu lebih tinggi dari profesor. Lebih tinggi dari doktor. Apa itu? Al-Amin. Gelar yang tidak ada sekolahnya nih, Al-Amin. Kecuali dia ngaji. Al-Amin. Al-Amin. Orang yang paling jujur, gak ada yang jujur ketua apa ya? Dia saat itu. Di sekampung Mekah itu dikenal dengan Al-Amin, kejujurannya. Padahal beliau belum menjadi seorang apa? Rasul, seorang Nabi. Tapi sudah dikenal dengan Al-Amin, kejujurannya. Lantas ketika dia menjadi Nabi dan Rasul, padahal udah dikenal kejujurannya, kebenarannya, Al-Amin, As-Siddiq, tapi kenapa di antara orang-orang Quraisy ada yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Itulah hidayah. Hidayah itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini yang sudah mendapatkan hidayah, pertahankanlah hidayah dalam diri kita. Jangan sampai hidayah ini kemana-mana. Seringkali kan kita mengatakan di dalam surah Al-Fatihah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Berilah kami hidayah ke jalan yang lurus. Ustaz kok masih minta saja kita agar kita dapat hidayah ke jalan yang lurus? Bukankah kita sudah dapat hidayah? Betul. Permintaan kita di dalam surat Al-Fatihah, kata ulama tafsir, permintaan agar Allah tetapkan hidayah dalam diri kita. Walaupun udah ada hidayah, tapi kita minta kepada Allah SWT agar hidayah ini teguh, tetap dalam diri kita. Jangan sampai nih hidayah kemana-mana. Berapa banyak orang yang sudah mendapatkan hidayah, tapi pada saat akhir kehidupannya hidayahnya hilang. Maka kita minta kepada Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah ya Allah ke jalan yang lurus. Maksudnya apa? Teguhkanlah hidayah kami dalam hati kami. Tetapkanlah hidayah dalam hati kami. Inilah yang sering Rasulullah SAW berdoa dalam apa? Doa beliau, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kenapa? Hidayah ini mahal. Modal kita untuk mengetahui kebenaran itu kan melalui hidayah. Kebenaran Al-Quran, maka ketika kita membaca Al-Quran, masuk ke dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kita minta ke jalan yang lurus. Masuk kepada surat Al-Baqarah, dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab, Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin. Dia sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi setelah dia ihdinas siratal mustaqim, dia minta kepada Allah agar dia mendapatkan hidayah, agar diteguhkan hidayahnya dalam dirinya.
agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan hidayah dalam dirinya. Kemudian ketika dia membaca Al-Qur'an sudah mendapatkan hidayah, la raiba fi, tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Jadi itu hubungannya. Yang kedua, hubungannya Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah apa sih? Kalau di Al-Fatihah tadi kita minta hidayah. Kalau di surat Al-Baqarah, ketika kita sudah dapat hidayah, maka kita baca Al-Quran, kita akan tertarik dengan Al-Quran, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang 3 macam orang. Di dalam Al-Baqarah juga 3 macam orang. Apa itu 3 macam orang dalam surat Al-Baqarah? Pertama tadi apa? Tanda-tanda orang mukmin. Yang kedua, tanda-tanda orang kafir. Yang ketiga, tanda-tanda orang munafik. Di dalam Al-Fatihah juga begitu. 3. Apa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub waladdallin. 3. Kita minta kepada Allah SWT hidayah, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1. Siapa mereka? Jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat. Ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Yaitu jalannya orang-orang yang mereka ma'al ladzina an'amallah, bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Was-siddiqin, orang-orang siddiqin. Wasyuhada, orang-orang yang syahid. Was-shalihin, dan orang-orang yang soleh. Ulaika rafiqa, mereka ada teman yang paling baik. Jadi kalau kita mau berteman kepada 4 orang ini, pertama an-nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, was-shalihin. Kenapa mereka disebut orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat? Karena nikmat hidayah itu nikmat yang paling utama. Makanya Allah SWT menyebutkan ulaika ma'al ladzina an'amallahu alladzina an'amta 'alaihim, disebutkan dalam Al-Qur'an. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena hidayah itu nikmat yang paling utama. Sebab dengan hidayah iman, para ulama kan membagi 4 hidayah. Pertama, hidayatul wijdan, petunjuk insting, naluri. Semuanya dapat nih. Binatang dapat insting, binatang ada nalurinya. Ada gak nalurinya? Ada. Binatang itu ada burung yang bisa bikin sarang, nggak pakai sekolah lagi, tapi apa? Dapat dia, bisa itu. Bagus lagi. Kita belum tentu bisa kayak gitu. Burung apa? Burung walet itu ya. Burung apa? Manyet itu bagus itu. Kita belum tentu bisa bikin kayak gitu. Itu instingnya. Gitu. Ada lagi hidayatul hawas, petunjuk indra. Semuanya juga punya. Manusia punya, binatang juga punya. Bahkan katanya anjing itu indranya apa? Lebih tajam gitu. Makanya kalau polisi itu ngelacak ada maling, ada perampok, itu dengan apa? Anjing, karena dia tajam. Bahkan ada istilah apa? Insting indra ke-6. Padahal indra cuma apa? 5 disebutkan ya. Itu binatang dapat. Lalu apa lagi? Hidayatul hawas, panca indra atau indra, itu juga binatang dapat. Nah, yang ketiga hidayatul akal. Ini yang tidak didapat. Tidak didapat oleh binatang, hanya manusia. Petunjuk akal. Dengan akal kita akan tahu tentang yang benar, yang salah. Tentang yang hak dan yang batil. Tapi akal manusia terbatas. Kenapa? Karena bisa jadi menurut kita bagus, tapi yang lain belum tentu bagus. Nah, di sini perlu petunjuk hidayatul din, petunjuk agama, hidayatul Quran. Nah, yang keempat inilah yang disebut dengan hidayatul din, petunjuk agama, hidayatul Quran. Nah, inilah yang bisa menyebabkan kita mendapatkan kebaikan dari hidayah ini dan bisa maju untuk menuju ke surga Allah SWT dengan hidayatul iman. Maka saya katakan tadi bahwa Al-Fatihah itu juga menyebutkan tentang 3 orang. Pertama, orang yang mendapatkan nikmat berupa hidayah Allah SWT. Yang kedua, ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Siapa mereka? Al-Yahud. Al-Maghdub itu Al-Yahud. Waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa mereka?
An-Nasara. Kenapa al-Yahud disebutkan dalam ayat Al-Quran ghairil maghdub? Ya. Bukan jalan orang-orang yang telah engkau murkai. Karena disebutkan oleh para ulama tafsir, orang-orang Yahudi awalnya itu dia punya ilmu. Tapi dia tidak amalkan ilmunya. Kenapa? Dia tahu di dalam kitab Tauratnya dia bahwa akan datang seorang nabi, disebutkan ciri-cirinya, sifat-sifatnya yang membawa kebenaran, dia sampaikan tentang ajaran Islam di dalam apa? Taurat mereka. Tapi dia tidak amalin, tidak mau mengimani Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan oleh kitabnya. Makanya dia punya ilmu tapi dia tidak beramal. Sedangkan dhalin, orang yang sesat, An-Nasara, kenapa mereka disebut sesat? Karena mereka beribadah tidak berilmu. Apa yang diibadahi itu sesat. Hanya sebuah perkiraan saja yang dijadikan sebagai Tuhan. Sesat. Sedangkan Islam berada di tengah-tengah. Berilmu, beramal. Beramal dan berilmu. Itu Islam. Jadi kalau Yahudi berilmu tapi tidak apa? Beramal. Kalau Nasrani beramal tapi tidak berilmu. Islam di tengah. Beramal dan berilmu. Artinya dalam setiap beramal kita harus punya ilmu. Sholat ada ilmunya. Kita berhaji ada ilmunya. Makanya kan dibikin manasik haji. Ketika kita berpuasa harus ada ilmunya. Agar kita tahu apa sih yang bisa membatalkan puasa. Kita sholat, kita harus berilmu. Kenapa? Agar kita tahu apa saja sih yang bisa membatalkan sholat kita, apa saja sih rukun sholat, syarat sholat. Jamaah sekalian rahimakumullah, udah suruh ya? Udah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Paling tidak mudah-mudahan kita tidak terjerumus kepada sifat kemunafikan. Kita bisa jaga, karena inilah yang bisa mempertahankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita senantiasa istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beriman. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya muhawwilal hal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma tsabbitna bil iman, wa tsabbitna bil islam, wa tsabbitna bit taufiq, wa tsabbitna bil hidayah, wa tsabbitna bil ma'rifah min darid dunya ila daril akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah waj'al akhira kalamina minad dunya qawla la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah taala minal aminin. Birahmatika rahman rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا